Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Yoginoviansyah, kelas B, NPM 21012010016. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan ekonomi dalam matematika bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan materi deret, di mana dalam materi deret terdapat penerapan bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu, bulan atau tahun, yang mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Dalam bunga majemuk terdapat dua rumus, yaitu rumus bunga sekali setahun, Fn sama dengan P, buka kurung 1 ditambah I, tutup kurung pangkat N. Untuk mencari P, 1 per buka kurung 1 ditambah I, tutup kurung pangkat N dikali F. Fn sendiri itu nilai akhir setelah periode ke N. Untuk P nilai awal, I itu suku bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Dan selanjutnya rumus mencari bunga lebih dari sekali dalam setahun. Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I per M, tutup kurung pangkat NM. Dan untuk mencari P, 1 per buka kurung 1 ditambah I per M, tutup kurung pangkat NM dikali F. Untuk M itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Masuk dalam contoh kasus pertama, Fani menabungkan uangnya pada bank sebesar 10 juta dan bank menerapkan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Berapa jumlah saldo yang dimiliki Fani setelah 5 tahun? Diketahui P nilai awal 10 juta, I suku bunga sebesar 10% sama dengan 0,1, di mana 0,1 ini berasal dari 10 per 100, dan N 5 tahun. Untuk rumusnya, Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. P sudah diketahui 10 juta, buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat N 5. Lalu 10 juta dikali 1,61051, hasilnya 16.105.100. Jadi saldo yang dimiliki Fani setelah 5 tahun yaitu 16.105.100. Selanjutnya masuk pada materi fungsi linier. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait fungsi permintaan dan penawaran. Pada fungsi permintaan itu terdapat rumus bentuk umum ID sama dengan A min BT. Untuk rumus lainnya itu bisa BD sama dengan A min BI. Untuk grafiknya seperti ini, jadi kurvanya ini membentuk menurun. Untuk ID sama dengan kuantitas permintaan, P harga, A konstanta, D gradien. Selanjutnya, fungsi untuk penawaran. Untuk rumusnya, QS sama dengan min A plus BP. Untuk rumus lainnya, PS sama dengan A plus BI. Untuk grafiknya, berbentuk seperti meningkat. Untuk QS, itu kuantitas permintaan, P itu harga, A itu konstanta, B itu gradien. Untuk fungsi linier terdapat penerapan keseimbangan pasar equilibrium, di mana rumusnya itu QD sama dengan QS. Untuk equilibrium dilambangkan dalam bentuk E, di mana titik equilibrium ini tercipta karena adanya perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Masuk pada contoh kasus kedua, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan IG sama dengan 24 min P, dan fungsi penawarannya IS sama dengan min 36 ditambah 3P, berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar, gambarlah grafik equilibrium.
Sudah diketahui bahwa QT sama QS, lalu kita masukkan pada rumusnya 24 min P sama dengan min 36 plus 3P. Untuk P kita kumpulkan min P, min 3P. Karena 3 ini pindah menjadi min, sama dengan min 36, dan 24 pindah menjadi min 24. Min 4P sama dengan min 60. P sama dengan 15. Lalu kita substitusikan dari salah satu bentuk persamaan. Saya ambil untuk ide 24 min P, sudah diketahui 15, kita masukkan hasilnya 9. Jadi equilibrium terjadi pada harga 15 dan kuantitas 9. Grafiknya, grafik kedua, P sudah diketahui 15 dan I sudah diketahui 9. Kita masukkan pada grafik. Di sini P15 dan I 9. Sehingga kita menemukan titik equilibrium. Untuk mencari kurva permintaan dan penawaran, untuk mencari kurva permintaan, kita misalkan P sama dengan 0. Maka kita masukkan rumus ID sama dengan 24 min P, jadi kita ganti 0, hasilnya 24. Lalu 24 ini kita masukkan pada kurva, pada grafik di sini. Lalu untuk mencari kurva penawaran, kita misalkan I sama dengan 0. Jadi untuk persamaan IS kita masukkan, lalu Q kita ganti 0. Terus 36, min 36 plus 3P, 3P pindah menjadi min 3P sama dengan min 36, P sama dengan 12. Lalu kita tulis harga P 12 di sini, dan kita hubungkan garis antara garis permintaan dan penawaran. Selanjutnya, penerapan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu produk dan harga pasarnya. Pada surplus konsumen, untuk gambarnya grafik seperti ini, di mana Pmax itu harga maksimum, untuk PR itu harga real, lalu untuk PR itu kuantitas real. Surplus konsumen itu berada pada di sini yang saya arsir, di mana dia berada di bawah kurva permintaan, ini warna biru, dan di atas garis harga real. Nah, ini harga realnya. Untuk rumusnya, CS sama dengan luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Kita masuk pada contoh kasus ketiga. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 100 min 4I. A, hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah 80 per unit. B, jika harga pasar turun dari 80 menjadi 60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar pada grafik. Untuk mencari titik fungsi kurva permintaan, kita akan mencari titik potong sumbu X, lalu P-nya kita ganti 0. Persamaannya dimasukkan, P sama dengan 100 min 4I, belum 4I dikeluarkan, 4I sama dengan 100, Q sama dengan 25. Terus untuk mencari sumbu P, itu harga, kita cari titik potong sumbu P, lalu Q-nya kita ganti 0. P sama dengan 100 min 4, untuk Q-nya kita ganti 0, hasilnya 100. Lalu kita masukkan pada kurva, pada gambar sini, untuk Q sudah diketahui 25, jadi kita tulis di sini 25 Q, lalu P ini 100, di sini, lalu kita bisa menggabungkan antara P dan Q di sini. Terus untuk mencari soal A, jika harga pasar 80 per unit, maka harga itu dilambangkan dalam bentuk P, kita masukkan
Untuk persamaannya langsung kita masukkan 80, karena yang ditanya jika harga pasar 80, sama dengan 100 min 4Q. 4Q kita keluarkan, jadi 100 min 80, Q sama dengan 5. Lalu kita masukkan pada grafik, P sudah diketahui 80. Kita taruh di sini, lalu Q 5. Nah, kita taruh di sini. Jadi kita bisa menggabungkan antara titik P dan Q. Selanjutnya kita mencari besarnya surplus konsumen. Di mana rumus dalam surplus konsumen itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu sudah diketahui, ini sebesar 5, yang atas ini. Terus untuk tingginya 100 dikurangi 80. Per 2 hasilnya 50. Untuk B, kita mencari jika harga itu turun menjadi 60. Dari 80 menjadi 60. Jadi kita cari lagi seperti tadi, kita masukkan 60, dan persamaannya untuk kita masukkan 60, sama dengan 100 min 4Q, lalu 4Q ini dikeluarkan sama dengan 100 min 60, 4Q sama dengan 40, dan Q sama dengan 10. Lalu kita gambar di grafik lagi untuk P 60 di sini dan Q 10 di sini. Sehingga kita mendapatkan gambar grafik seperti ini. Dan untuk mencari surplus konsumen yang baru, maka kita masukkan alas. Alasnya yang bawah sini. Dan titik 60 ini sampai sini itu 10. Untuk tingginya itu 100 sampai bawah, jadi 100 dikurangi 60, hasilnya 200. Selanjutnya, penerapan surplus produsen, di mana surplus produsen adalah selisih antara harga terendah, di mana produsen siap untuk menjual barang dan jumlah sebenarnya untuk menjual barang tersebut. Untuk grafiknya seperti ini, Min ini harga minimum, untuk PR itu harga real, lalu QR ini kuantitas real. Di mana untuk surplus konsumen itu Pmax di sini. Jadi pembedanya kalau surplus konsumen Pmax di atas, kalau surplus produsen itu Pmin di bawah. Untuk yang saya hasil ini surplus produsen, dia berada pada di atas kurva penawaran, lalu di bawah harga real. Untuk rumusnya seperti surplus konsumen, setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus 4, fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PL sama dengan 30 plus 3Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar 60 per unit. B, jika harga pasar naik dari 60 menjadi 90 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar pada grafik soal. Kita mencari kurva penawaran dulu, maka titik potong sumbu B, jika Q sama dengan 0. Untuk persamaannya kita masukkan, Q kita ganti 0, maka hasilnya 30. Lalu kita masukkan pada grafik, sini hijau 30. Lalu untuk masuk pada soal A, jika harga 60 per unit, maka P sama dengan 60, lalu persamaannya untuk P kita ganti 60, sama dengan 30 plus 3Q, sama dengan 3Q pindah menjadi minus, sama dengan 30, min 60, min 3Q sama dengan min 30, Q sama dengan 10. Kita masukkan pada grafik, di mana P sudah diketahui 60 di sini, dan Q sudah diketahui 10 di sini. Untuk mencari besarnya surplus konsumen, rumusnya sama, setengah alas kali tinggi. Untuk alasnya 10, jadi sini 60 ini
60 sampai titik ini itu alas 10. Untuk tingginya antara 60 sama 30. Jadi 60 dikurangi 30. Diper 2 sama dengan 150. Untuk yang B, itu mencari harga 90. Jadi dari harga 60 naik menjadi 90. Untuk persamaannya kita masukkan, lalu untuk P diganti 90, lalu 30 plus 3Q, 3Q kita keluarkan menjadi minus sama dengan 30 min 90. Min 3Q sama dengan min 60, Q sama dengan 20. Kita masukkan pada grafik, P sudah diketahui 90 di sini. Lalu Q sudah diketahui juga, jadi 20 di sini. Sehingga kita bisa menggabungkan antara titik-titik yang sudah kita temui tadi. Untuk mencari surplus produsen yang baru, untuk alasnya kita menggunakan ini 20. Jadi titik 90 ini sampai warna ungu ini adalah alas. Lalu untuk tingginya 90 sampai 30. Jadi atas sampai bawah ini tingginya 90 dikurangi 30 per 2 sama dengan 600. Selanjutnya, penerapan surplus total. Surplus total atau TS adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Untuk rumusnya, TS sama dengan TS plus PS. Untuk TS itu surplus total, TS itu surplus konsumen, dan PS itu surplus produsen. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi yang di hasil warna merah ini ada PS, yaitu surplus produsen. Untuk yang biru ini surplus konsumen. Contoh kasus kelima, fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 100 min 4Q, dan fungsi penawaran PS sama dengan 30 plus 3Q, harga pasar berada pada harga equilibrium. Hitunglah besar surplus totalnya. Dimana untuk mencari surplus total, karena sudah diketahui surplus fungsi permintaan sama penawaran, kita masukkan untuk mencari Q. Lalu untuk Q-nya kita keluarkan, kita kumpulkan, hingga membentuk seperti ini. Min 3Q, min 4Q sama dengan 30 min 100. 100 ini hingga sini menjadi min. Lalu hasilnya min 7Q sama dengan min 70, Q sama dengan 10. Lalu kita substitusikan nilai Q. P sama dengan 30 plus 3. Q-nya kita ganti 10. Hasilnya 60. Jadi titik koordinatnya equilibrium itu, ini salah ya. Ini 10 min, 60. Jadi di sini 10, lalu di sini 60, sehingga membentuk titik equilibrium. Untuk kurva permintaan dan penawaran, ini sama seperti soal sebelumnya. Lalu kita hitung besar surplus totalnya. Jadi TS sama dengan TS plus PS. TS sudah diketahui 50, PS juga sudah 150, sehingga hasilnya dijumlahkan 200. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.